Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita sampai di materi semester 2, yaitu tentang ekosistem. Materi ekosistem ini sudah pernah kalian pelajari di SMP di kelas 7, sehingga nanti kita hanya merefresh dan memperdalam materi-materi yang sudah pernah kalian pelajari. Ya, apa yang dimaksud dengan ekosistem, anak-anak? Ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi ada makhluk hidup yang menempati suatu lingkungan dan ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup itu dengan lingkungannya. Bisa juga antara makhluk hidup itu dengan makhluk hidup yang lain yang berada di lingkungan yang sama. Jadi harus ada hubungan. Baik itu hubungan yang menguntungkan maupun hubungan yang tidak menguntungkan. Contoh-contoh ekosistem seperti yang sudah kalian posting minggu lalu bisa berupa ekosistem sawah, ekosistem laut, ekosistem kolam, ekosistem kebun, ekosistem sungai, ekosistem taman bunga, ekosistem tanah lapang. Secara umum, ekosistem itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, dari contoh ekosistem yang tadi dipaparkan Bu Erna, kuis yang pertama, tentukan ekosistem yang merupakan ekosistem alami dan ekosistem mana yang merupakan ekosistem buatan. Kalian bisa post video ini untuk diposting di grup WA kuis yang pertama. Selanjutnya anak-anak, makhluk hidup menempati suatu lingkungan tertentu di mana dia bisa hidup dan berkembang biak di situ. Nah, lingkungan tempat hidup dari makhluk hidup itu disebut dengan habitat. Habitat adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Pada dasarnya, habitat adalah lingkungan-lingkungan fisik di sekeliling populasi suatu spesies yang mempengaruhi dan dimanfaatkan oleh spesies tersebut. Jadi habitat itu tempat makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Jadi kalau hanya untuk bertandang saja, itu belum termasuk habitat. Misalnya manusia tempat habitatnya di darat, tapi dia kadangkala berenang untuk berwisata atau mencari ikan, maka meskipun dia menempati laut, dia tidak dianggap memiliki habitat laut. Itu maksudnya seperti itu. Nah, kembali ke tentang ekosistem anak-anak. Di dalam sebuah ekosistem itu ada komponen-komponen. Bisa berupa komponen biotik, yaitu komponen yang berupa makhluk hidup, dan bisa komponen abiotik, yaitu komponen yang berupa benda yang tidak hidup. Sudah ada contoh di sini. Komponen biotik misalnya tumbuhan, hewan, manusia, mikroorganisme. Sedangkan komponen yang abiotik yaitu komponen udara, air, kelembapan, cahaya matahari, tanah, jenis polutan, dan lain sebagainya. Itu tentang komponen ekosistem. Nah, ini contoh-contohnya. Komponen biotik atau benda hidup dalam suatu ekosistem ada mikroorganisme, ada hewan, ada jamur, ada tumbuhan. Komponen abiotiknya ada air yang sangat diperlukan ini oleh makhluk hidup untuk sumber nutrisi, kemudian ada tanah yang bisa menjadi tempat tinggal, namun bisa juga menjadi media, yaitu tempat tinggal sekaligus makanan bagi beberapa makhluk hidup tertentu. Nah, tadi Bu Erna menyampaikan bahwa di dalam suatu ekosistem itu harus ada hubungan atau interaksi antar komponen ekosistem. Kalau tidak ada interaksi antar komponen, itu bukan ekosistem. Nah, hubungan antar komponen ekosistem itu bisa berupa, ini Bu Erna dahulukan yang paling bawah, interaksi antara komponen biotik dan abiotik, antara benda hidup dan benda yang tak hidup. Dan yang kedua, interaksi antara komponen biotik dan biotik. Nah, ini 2 poin di atas ini interaksi antara benda hidup dengan benda hidup. Nanti macam-macamnya bisa kita pelajari. Yang pertama, kita bahas dulu interaksi antar komponen biotik atau komponen yang hidup. Bisa berupa interaksi antar individu.
Yang disebut juga contohnya adalah kompetisi intraspesifik. Interaksi antar individu itu bagaimana? Interaksi antara makhluk hidup yang satu jenis, antara manusia dengan manusia, antara kuda dengan kuda. Loh, satu jenis kok berinteraksi? Iya. Interaksi itu contohnya bisa berupa kompetisi atau persaingan. Bisa persaingan dalam memperebutkan makanan, bisa saingan dalam memperebutkan tempat tinggal, bisa saingan dalam memperebutkan pasangan hidup. Jadi dapat jodoh pun itu bersaing di dalam satu spesies atau satu jenis. Selain itu, interaksi antara makhluk hidup bisa juga berupa interaksi antar populasi atau hubungan antara makhluk hidup dari jenis yang berbeda. Antara harimau dengan rusa, antara kutu dengan manusia. Nah, itu interaksi antara populasi, itu bisa berupa predasi, kompetisi interspesifik atau kompetisi antar spesies, dan simbiosis. Oke, kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah interaksi antara makhluk hidup dan komponen yang tidak hidup, antara komponen biotik dan abiotik. Secara umum, komponen biotik atau makhluk hidup membutuhkan komponen abiotik untuk makanan, nutrisi, dan kepentingan metabolik. Kita butuh oksigen untuk bernafas, CO2 untuk fotosintesis bagi tumbuhan, itu untuk kepentingan metabolik. Kemudian untuk tempat tinggal atau media juga. Kalau tempat tinggal itu hanya untuk dia tinggal saja, tapi kalau media itu merupakan tempat tinggal sekaligus makanan. Jadi misalnya kayu yang lapuk merupakan media bagi jamur. Artinya jamur tinggal dan makan kayu itu namanya media. Kemudian komponen abiotik juga dibutuhkan untuk perlindungan atau proteksi. Ikan berlindung di batu karang. Manusia berlindung di dalam rumah atau di dalam gua. Ya. Kemudian burung berlindung di sarang, misalnya burung pelatuk berlindung di sarang. Dan lain sebagainya. Itu untuk proteksi. Nah, sekarang kita bahas interaksi intraspesifik. Interaksi dalam satu jenis makhluk hidup, contohnya kompetisi intraspesifik. Ini ada pertarungan antara rusa jantan dengan rusa jantan ini. Ini biasanya memperebutkan jodoh atau memperebutkan betina. Sama juga ini kalau ayam jantan dengan ayam jantan itu memperebutkan betina dan wilayah kekuasaan. Jadi biasanya ayam jantan tuh menunjukkan kekuasaannya dengan berkokok. Jadi ayam jantan kalau berani berkokok berarti dia penguasa di wilayah itu gitu. Nah, terkadang penentuan wilayah kekuasaan itu bisa berseberangan atau saling bersaing antara satu ayam jantan dengan ayam jantan yang lain. Sama juga ini singa. Singa itu biasanya mereka bersaing dalam memperebutkan jodoh pasangan hidup dan memperebutkan wilayah teritorial atau daerah kekuasaan. Jadi singa itu memiliki klaim atas suatu wilayah tertentu sebagai wilayahnya, dan itu dipatroli setiap hari. Dia berkeliling wilayah kekuasaannya. Kalau ada kelompok singa yang lain yang menempati di situ, maka bisa dipastikan akan terjadi pertarungan antara pemimpinnya. Jadi pemimpinnya yang perang, bukan anak buahnya. Pemimpinnya untuk memperebutkan wilayah kekuasaan. Ya, kompetisi intraspesifik bukan hanya terjadi di level hewan, di tumbuhan juga. Sebenarnya kalau kita menanam tanaman berdekat-dekatan, itu sebenarnya meningkatkan adanya kompetisi atau persaingan antar tanaman itu. Bisa persaingan memperebutkan udara, persaingan memperebutkan media itu pada tanaman. Lanjut. Kalau tadi adalah interaksi dalam satu spesies. Sekarang kita lihat interaksi kalau antar jenis, antar spesies. Bisa berupa predasi atau pemangsaan, di mana satu makhluk hidup berperan sebagai predator atau pemangsa bagi makhluk hidup yang lain. Dalam hal ini singa, harimau macan tutul merupakan predator dari rusa, gitu ya. Bisa juga berupa kompetisi antar jenis. Ini sama-sama predator, singa dan macan tutul, tapi karena mereka memperebutkan mangsa yang sama, maka juga terjadi kompetisi dalam memperebutkan makanan. Jadi untuk makhluk hidup yang makanannya sama, mereka akan berkompetisi memperebutkan makanan. Ya, sekarang
Tadi disebutkan bahwa interaksi antar jenis bisa juga berupa simbiosis. Oke anak-anak, simbiosis. Nah, ini kalian pasti sudah tahu, ini sudah sangat populer. Bisa berupa simbiosis parasitisme, di mana satu pihak diuntungkan, satu pihak dirugikan. Ini paling populer nih, contohnya tali putri dengan tanaman inangnya. Yang kuning-kuning ini tali putri. Ketoknya tali cantik tapi ternyata mematikan. Ini juga parasitisme antara cacing dengan usus manusia, berarti manusia nggih. Antara kutu dengan manusia itu parasitisme. Kemudian ini yang kok itu jelek-jelek ya, ini yang enak saja. Simbiosis mutualisme, dua-duanya untung ini. Kalian pasti sudah bisa menjelaskan ini kupu-kupu untungnya di mana, bunga untungnya di mana. Ini juga mutualisme juga antara kerbau dengan burung jalak. Nah, ini mungkin yang agak baru ini. Antara ikan badut dengan anemon laut. Sama-sama diuntungkan, ikan badut dapat makanan dan perlindungan, anemon laut mendapat perlakuan, jadi parasit pada anemon laut itu dibersihkan oleh ikan badut karena dimakan itu parasitnya. Yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Ini di mana satu pihak diuntungkan tapi satu pihak tidak rugi, tidak untung. Ini contohnya anggrek dengan tanaman inangnya. Ini karena anggrek tidak mengambil makanan dari inangnya, dia hanya menumpang tinggi saja agar dia mendapatkan cukup udara dan cahaya matahari. Sama juga ini komensalisme antara ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora itu menempel ketat di ikan hiu, nggih. Ikan remora itu menumpang dapat perlindungan, mendapat remah-remah sisa makanan hiu, sementara ikan hiu tidak merasa dirugikan. Hubungan yang sama juga antara penyu dengan ikan kecil ini. Ikan kecil ini sama, komensalisme, penyunya tidak dirugikan. Oke anak-anak, itu untuk pertemuan kali ini. Sekarang untuk kuis yang kedua, temukan di lingkungan tempat kalian jenis interaksi antar komponen ekosistem. Kalian foto selfie, jangan lupa foto selfie di mana terjadi interaksi antar komponen ekosistem. Bisa antara komponen biotik dan abiotik, bisa komponen biotik dengan biotik, bisa antar spesies, bisa di dalam spesies, bisa berupa simbiosis. Oke anak-anak, selamat belajar. Bu Erna tunggu tugasnya. Kita akhiri di sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.